Shalom, selamat pagi. Kami bersyukur atas hari ini lagi kita boleh ada. Mari kita menyambut dengan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberi kami kesempatan lagi ada di hari ini, kami hendak melandasi hari ini bersama dengan Tuhan dengan firman-Mu. Kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami mengerti dan kami dapat lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah percayalah meski tidak melihat. Bapak Ibu, kisah ini menceritakan tentang kemurahan Tuhan yang tak terbatas dan tak bersyarat. Thomas adalah salah satu gambaran dari sifat kita yang selalu pesimis, selalu sinis, selalu skeptis dan apatis, ragu, dan tidak percaya atau kurang percaya tentang keimanan, keyakinan dia kepada Kristus Tuhan. Nah, di kesempatan pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi Thomas tidak ada. Namun murid-murid bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas pun tetap tidak mau percaya. Bahkan dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 25b. Ya, tetapi puji Tuhan, di kesempatan kedua Yesus khusus datang mencari dan sungguh menjumpai Thomas. Hanya supaya Thomas percaya dan benar. Setelah Thomas melihat dan melakukan seperti yang dia inginkan, maka dalam ayat 28 Thomas mengaku kepada Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus menerima pengakuan dan penyembahan Thomas akan dirinya, membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dia tidak menolaknya. Dan di sana Yesus berkata kepada Thomas, "Hai Thomas, bisa saja percaya itu adalah hal baik. Namun ada yang lebih baik dan lebih berbahagia, yaitu mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa yang tidak melihat tetapi percaya disebut berbahagia? Jawabannya adalah, pertama, karena itulah yang berkenan di hati Tuhan dan itulah sesungguhnya kesukaan atau standar sorga. Yang kedua, karena dengan demikian hidupnya akan erat, terikat, serta bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, karena itu artinya kuasa Tuhan akan semakin nyata, berotoritas, dan dahsyat bekerja dalam hidupnya. Yang keempat, karena dengan demikian iman kita akan semakin teguh dan akan dipakai semakin menjadi berkat bagi kemuliaannya. Inilah yang dialami oleh para rasul, para martir Kristus. Inilah sesungguhnya khasiat dan kekuatan dari percaya tapi tidak melihat. Tetapi pertanyaannya lagi, siapa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Jawabannya adalah kita, orang-orang percaya di generasi sekarang ini, di era zaman saat ini, yang tidak lagi hidup sejaman dengan Yesus, yang tidak lagi melihat Yesus secara fisik, secara kasat mata. Namun walau demikian tetap percaya. Dan kita percaya bukan lagi karena melihat, tetapi karena mendengar dan membaca firman Tuhan. Maka di ayat 31 pada pasal 20 kitab Yohanes ini dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Artinya kesaksian-kesaksian kebenaran termasuk apa yang dilakukan diperbuat Yesus telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Iman kita bukan melalui apa yang kita lihat. Iman kita datang melalui pendengaran dan apa yang kita baca. Roma 10:17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Petrus juga mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Maka itulah sesungguhnya generasi era zaman kita sekarang. Kita tidak lagi melihat secara fisik kepada dia, tetapi dia sudah menyatakan semuanya di dalam firman Tuhan. Karena itu mari percayalah, karena dia sudah ada, dia telah datang dan dia akan datang. Dan karena itu percayalah karena sudah ada firman. Mari kita dengar,
Mari kita renungkan dan percayalah meski kita tidak melihat. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Melalui Paskah atau kebangkitan Kristus kami kembali diteguhkan tentang arti percaya meski tidak melihat. Biarlah kami yang ada di generasi sekarang ini sungguh diteguhkan dan semakin dimampukan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, untuk bersama denganmu kelak di dalam sukacita sorga yang baka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.